Kenapa kok manfaat donor darah tadi? Kenapa? Tadi sirkulasi darah ya. Iya. Jadi anunya seperti apa kira-kira? Kan darah kan apa ya, dalam tubuh itu kan harus diperbarui. Setiap 3 bulan kali atau 2 bulan kali? Kalau sekarang itu kan aturan baru 2 bulan sudah bisa. Karena sudah ada perbaruan darah itu setiap 3 bulan atau 2 bulan? 2 bulan sekarang sudah. Tapi untuk laki-laki, kalau untuk perempuan 2,5 bulan. Apa ada bedanya? Soalnya perbedaannya gini, kalau perempuan itu setiap bulan kan menstruasi, jadi kan nggak bisa kalau disamakan sama laki-laki. Oh, gitu rasanya ya. Terus kalau perempuan itu sering HB itu turun, Iya. gampang sekali turun. Karena tadi bersama darah keluar, FE-nya banyak keluar gitu ya mungkin ya darah. Iya, beda sama laki-laki ya. Terus manfaat lainnya apa kira-kira selain sirkulasi darah? Jadi setiap pembaruan darah berapa tahun? Berapa bulan? 2 bulan sekali. Ya, teorinya gitu ya. Setiap 2 bulan sudah terjadi pembaruan darah sehingga berarti yang diberikan orang kan sudah enggak darah itu kan sudah enggak baru lagi yang diberikan orang. Ayo. Enggak, nanti tetap diolah lagi Pak. Jadi kan darah itu kan keluar dari tubuh pendonor, nanti diolah lagi darahnya, jadi nggak bisa langsung dikasihkan. Diolah ya. Nah, makanya saya pertanyaannya gini. 2 bulan tuh terus jadi perubahan ya. Tapi kenapa kok yang lama diberikan, kenapa nggak yang baru aja? Yang baru karena baru sekarang pamannya perbaruan baru bulan ini ya, hari ini ya. Kenapa hari ini aja bagus kan gitu. Oh ternyata diolah lagi ya sehingga diolah lagi gitu ya. Hanya supaya di sirkulasi darah itu karena tubuhnya manusia biar tetap prima gitu ya. Dan darahnya itu ya tetap nggak ada istilahnya darah yang lama baru gitu ya, sama saja karena komposisinya gitu. Oh iya. Terus nanti kan untuk pendonornya juga tambah sehat, soalnya kan darah keluar dari tubuh itu kan biasanya kan mungkin ada sedikit kolesterol atau asam urat, biasanya kan langsung kecampur sama. Nah kalau darah yang keluar kecelakaan banyak keluar kan baik juga. Gimana? Kan keluar mamanya. Aduh, aku nggak bisa. Enggak, maksudnya itu kan keluar, katanya tadi keluar lewat donor tadi banyak kolesterol, nanti pokoknya dia ketusuk jari terus jarum terus apa terus kita keluarkan sendiri kan sama saja kan banyak juga unsur-unsur kolesterol juga kan itu yang tinggi itu dikeluarkan lewat itu, cuma itu gak ada manfaatnya gitu ya. Dan tidak mungkin orang melukai diri atau kecelakaan terus tapi kan kondisi nggak sehat itu kan nggak mungkin ya. Nah, justru donor ini yang sehat ini memberikan orang sehat, memberikan pada orang sakit supaya menjadi sehat kan gitu ya. Ya. Mbak siapa jenengan, Mbak siapa? Nita Pak. Mbak Nita ya. Oke ya. Terima kasih Pak tadi infonya, karena saya donor berkali-kali tapi nggak tahu manfaatnya. Kemarin ibu tahu, tak kira donor darah itu akhirnya darah ada itu diberikan orang langsung. Ternyata dia dibagi menjadi 3 komponen ya. Satu eritrosit. Ya betul ya. Plasma dan hemoglobin. Ini bukan. Plasma sama sel darah merah. Tapi saya ada 3 kok kemarin saya diberitahu. 1 eritrosit, 2 apa? Nanti kan Plasma. kantongnya 2, jadi nanti diambil yang sel darah merahnya aja, terus yang satunya itu warnanya putih. Itu plasma. Tapi nanti kalau plasma itu tahannya cuma kurang lebih 5 hari Pak. Jadi nggak bisa. Kalau misalnya kalau plasma itu biasanya inden atau enggak, biasanya kan kalau pas musim hujan itu kan ya nggak mudah akan ada yang sakit DB kan Pak. Kebanyakan ya untuk penyakit DB gitu ya, butuh kan darah itu ya. Butuh plasma, otomatis kita produksi yang plasma itu. Itu disimpan di lemari es di suhu ini juga nggak bisa. Iya beda. Tetap 5 hari. Dalam? Tetap 5 hari plasma itu. Plasma 5 hari. Kalau eritrosit? Itu 1 bulan. Ada satu unsur lagi apa kemarin deh? Saya dibilangi di petugas itu eritrosit, plasma dan apa? Ada Mbak satu lagi loh Pak. Ada kok. Masa hemoglobin? Biasanya yang dipakai itu cuma sel darah merahnya aja sama. Ada lagi satu lagi plasma. Sing untuk kecelakaan dulu. Untuk kecelakaan itu apa? Biasanya kan mintanya WB ada yang. Bukannya plasma untuk kecelakaan, terus yang satunya untuk DB itu yang lain mungkin ya. Tergantung dokter kadang sih Pak. Kadang itu dokternya permintaannya ada yang minta WB. WB itu apa? WB itu sel darah merah yang
lengkap. Jadi yang nanti kan diambil darahnya kan 350 cc, itu yang dipakai semua. Semua? Tapi tetap nanti. Enggak dipisahkan dulu? Enggak, kalau mintanya WB darah lengkap. Itu apa? Kalau PRC nanti. PRC itu apa? PRC itu sel darah merah, jadi yang endapannya yang dipisahkan dong. Iya. Yo, makasih Mbak ini informasi karena donor berkali-kali tapi nggak tahu ya apa. Hanya donor aja. Terima kasih Mbak ya, Mbak Nita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di bulan suci Ramadan saatnya saya melakukan kegiatan rutin yaitu donor darah di unit donor darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Lamongan ya. Ini saat ini kita sedang dicubles ya. Demi kemanusiaan ya kita tahan-tahan aja gitu ya. Supaya bismillah menembak ya. Dengan bahasa apa saya ini? Yang petugasnya siapa? Mbak Putri. Kok gak ada namanya Mbak Putra aja ada nggak? Udah berapa tahun di sini Mbak kerja? Baru. Lulusan apa? D3 Teknologi Bank Darah. Bank Darah mana? Unitama Surabaya. Oh, iya. Di Semarang itu juga ada Bank Darah di dekatnya PMI Kota Semarang itu ada. Ada namanya Akademi Bank Darah. Sudah dilihat ini ya nadinya. Ini pembuluh darah apa Mbak yang dia pembuluh darah kapiler atau vena? Apa? Vena ya, bukan kapiler ya. Oh kapiler kecil sekali ya Mbak, satu rambut ya nggak mungkin ya. Vena ya. Itu di bawahnya vena itu pembuluh apa? Di bawah vena. Enggak, yang paling dalam itu arteri. Kayak pembuluh arteri kan, yang kecil lembut seperti rambut itu. Terus di atasnya itu langsung vena. Oh, saya itu orang kesehatan tapi nggak ngerti Mbak. Saya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ketemu Mbak. Cari dulu Mbak daripada nanti macet. Macet di lorong kabeh Mbak. 2 kali jublos. Tenang aja ya ini. Cuma ini Tiani rada stres iki kan. Walaupun berkali-kali tapi dicublos stresnya polo. Pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Orang kerasa Mbak. Waduh, luar biasa ini. Berarti ini dari sekolahnya teknologi darah ini sudah luar biasa ini. Keahliannya gitu loh ya. Gak kerasa, biasanya kerasa Mbak kayak. Betul. Saya berkali-kali terasa ya. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini proses pengambilan darah sudah langsung dicublos tadi, ditusuk ya, cublos kalau bahasa Jawa ya, ditusuk. Alhamdulillah sudah mengalir ini ya itu. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan hari ke-7 ya, kan ini kan ke-6 atau berapa ya? Sekarang ke-7 ya, ke-7. Perbedaan itu adalah indah, lebih indah lagi kalau nggak beda ya, nah? Ya gitu loh. Itu kan supaya saja sebenarnya lebih indah kalau nggak beda, tapi itu supaya apa ya, bahasanya tuh meredam supaya kerukunan tangan kan gitu kan. Sebenarnya yang indah lebih indah yang nggak beda, kalau beda itu kan ya, semuanya sama benar gitu kan, sama-sama itu ya. Metode ru'yah, metode hisab itu kan ya sama benar, menggunakan ilmu semua gitu. Kecuali nggak pakai ilmu gitu lain lagi ya Pak, itu pakai ilmu mau ikut 6 hari sekarang 6 hari 7 hari monggo-monggo aja. Yang penting kita lillahi ta'ala gitu ya. Apalagi di bulan suci ini insya Allah alhamdulillah barangkali nanti bisa lebih berkah ya, saya lebih banyak membantu orang ya. Banyak orang sakit yang perlukan darah ya. Saya itu kadang berangan-angan begini, andaikan di dunia, di Lamongan, di Indonesia semuanya nggak ada yang donor darah, kira-kira rumah sakit itu impor darah Pak ya begini.
dari negara lainnya. Nah, itulah termasuk konon kabarnya donor darah itu katanya pahlawan. Iya pahlawan terserah nggak apa-apa, mau pahlawan enggak, yang penting ini bisa dikatakan ya menyumbang devisa ya. Karena apa? Seandainya nggak ada yang donor mungkin kan akan banyak impor ya kan? Jika ada impor darah, bayangkan impor dari mana nanti gitu loh. Nah, jadi itu masuk penghasil devisa juga orang donor darah begini ya Pak ya. Jadi kalau salah analisa saya begitu, jadi termasuk devisa itu juga di donor darah ini juga. Makanya saya bilang itu andaikan tidak ada yang donor seluruh Indonesia itu kira-kira rumah sakit impor itu ya, impor darah dari negara lain gitu kan, berapa itu biayanya gitu loh. Makanya yang kita syukuri lah, yang bisa donor silahkan dilanjut, yang belum donor ya donor lah ya donor lah, donor nggak apa-apa kok, nggak ada rasa sakit ya, jadi enak gitu ya. Jadi artinya kalau donor begini kita bisa membantu sesama, yang jelas itu sesama manusia yang butuhkan. Namanya manusia sedikit butuh ya, butuh bantuan orang lain sebagainya gitu. Masuk ini hanya inilah mungkin sementara yang bisa bantu pada orang lain yang sedang sakit, membantu periksa-periksa ya. Saya bukan dokter ya, paling enggak sebagai ahli gizi ya bisa memberikan ini aja, gimana makanan yang terbaik, makanan yang banyak kolesterol ya apa gitu. Itu kalau orang kolesterol tinggi ya bukan berarti tidak boleh makan yang enak-enak, boleh tapi dibatasi gitu aja gitu. Terus umpamanya kena pengen diabetes gitu, bukan berarti terus dilarang gula apa yang manis-manis nggak boleh. Lah makanan dilarang itu ya orang sakit itu sudah stres, apalagi dilarang-larang ya tambah stres. Kalau saya sebagai ahli gizi memberikan edukasi itu, udah ditanya apa diabetes kamu minum boleh aja, boleh manis-manis boleh, manis dari buah-buahan boleh, manis dari, yang penting batasilah gula ya, gula murni gitu. Nah, gula dari bahan makanan, dari bahan pangan, umpamanya buah-buahan ya nggak apa-apa. Umpamanya ada yang memberikan advokasi advokasi pada pasien, umpamanya nah diabetes kamu udah boleh makan kates, manis sekali loh. Kates itu manisnya itu karena sukrosa ya. Sukrosa itu di dalam diserap gitu loh, dipecah dulu menjadi glukosa dan fruktosa ya. Nah, yang glukosa nanti akan diserap. Itu proses pencernaan, proses itu, jadi nggak bisa langsung diserap, kecuali gula ya, gula itu glukosa di dalam tubuh nanti langsung diserap gitu. Darah akhirnya masuk ke aliran darah. Nah di usus halus kalau tidak salah itu diserap, masuknya nanti di peredaran mana, di jaringan apa pembuluh vena apa langsung kapiler di usus halus itu. Ini sharing ini kami dengan pakar teknologi darah. Gimana kalau menurut saya kok dari pembuluh masuk ke pembuluh vena mungkin ya di dalam usus halus itu, terus baru nanti dicap-pecah diusur langsung plek ke peredaran darah apa kapiler ya. Nah yang paling kecil itu kapiler ya. Nah di pembuluh kapiler itu adalah unsur pembuluh yang di situ akan mengaliri sel-sel ya. Nah, sel-sel itu nantilah yang tepatnya metabolisme ya. Nah, jadi metabolisme segala bentuk metabolisme ada di situ, mau betul semua vitamin, mineral, glukosa itu di situ. Jadi makanya sungguh luar biasa Tuhan itu menciptakan anggota badan manusia itu luar biasa ya. Sehingga sekali makan itu langsung masuk unsur-unsur apa nanti akan ditangkap oleh hormon dan enzim, akhirnya nanti akan terjadi proses metabolisme di setiap sel ya. Jadi setiap sel, setiap detik itu ada metabolisme itu. Sepanjang ada makanan yang ada. Sudah selesai Mbak. Nah ini ya, sudah setelah kita ngobrol sharing tentang kaitan dengan pencernaan manusia kali gitu ya. Itu inilah. Ini sekarang sudah selesai, diambil sampel darahnya. Nah inilah keuntungannya daripada orang donor darah, akan diperiksa nanti
Kalaupun nanti ditengarai ada penyakit yang berbahaya akan diberitahu. Kalau saya di sini ternyata saya nggak diberitahu, berarti darah saya aman, tidak mengandung bibit penyakit yang berbahaya. Ini beberapa sampel tuh nanti langsung diperiksa ya Mbak ya, nggak nunggu besok tuh langsung tuh enggak. Tapi kita nggak usah tanya kapan, langsung nggak usah. Bulan depannya ke sini, kalau kita tidak ada informasi berarti aman dan sudah didistribusikan kepada yang membutuhkan. Oleh karena itu kita sekaligus cek kesehatan gitu loh ya. Tekanan darah tadi juga dicek, kalau di atas 160 nggak boleh, maka kita harus hati-hati. Otomatis makanan juga kita kita batasi gitu loh. Enaknya donor darah begini gitu loh. Makanya bagi mereka yang belum donor darah, donor lah gitu loh. Ini nggak apa-apa tuh, biasanya tuh cabut sakit Mbak loh ya, sekarang nggak sakit. Ini ya, ini demikian tadi proses daripada pengambilan darah ya yang dilakukan oleh Mbak Putri ya. Ini luar biasa ya, ini pahlawan juga ini ya, ini donor darah pahlawan, yang mengambil juga pahlawan juga ya Mbak ya. Kalau nggak ada yang ngambil sopo ya, ya gitu loh, sama-sama pahlawan gitu. Apapun sebutannya, mau pahlawan enggak, tentunya saya tetap donor darah ya kan. Demikian jenengan, apapun yang penting ada tugasnya karena ambil darah ya, ambil darah ya kan. Nah gitu ya aja. Yang penting kita kerjakan dengan baik, profesi kita masing-masing bisa bermanfaat gitu ya. Hari ini saya sudah selesai, insya Allah ke 147, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang membutuhkan, bagi yang mendapatkan darah ini, segera diangkat penyakitnya oleh Allah SWT, segera disembuhkan sehingga keluarganya juga senang gitu, bahagia setelah dinyatakan sembuh. Jadi itu saja terkait dengan donor darah saya di bulan suci Ramadan, tepatnya tanggal 7 Ramadan 1440 Hijriah, bertepatan pada hari Selasa 24 Februari 2026 di unit donor darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Lamongan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih ya, mohon maaf manakala ada yang sampaikan kurang tepat, tapi yang jelas yang belum donor darah monggo ya, silakan, supaya nanti stok darah itu enggak terjadi kekurangan ya di daerah Lamongan khususnya dan di Indonesia pada umumnya tidak akan mengalami kekurangan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan donor darah sehat. Darah itu dipisahkan menjadi 3 unsur ya. Iya. Satu eritrosit ya. Kemudian trombosit Uh-huh. sama plasma. Trombosit, plasma, trombosit untuk darah ya. Iya. Trombosit untuk demam berdarah. Terus untuk apa yang eritrosit untuk yang anemia. Terus yang plasma untuk yang korban kebakaran gitu ya, yang membutuhkan apa ya, segera tubuhnya supaya segera memenuhi kesembuhan itu ya dari plasmanya itu. Jadi 3 unsur, makanya kemarin saya bilangin Mas Robin terus apa itu, ada 3 unsur darah itu dipisah, 1 eritrosit, 2 trombosit, 3 plasma. Nah, yang eritrosit itu untuk darah, trombosit untuk demam berdarah, kemudian yang plasma untuk yang biasanya korban kecelakaan gitu ya. Nah, eritrosit 1 bulan masa berdirinya apa terus terus kalau yang trombosit berapa? Trombosit 5 hari. 5 hari. Plasma? Plasma bisa sampai 1 tahun, tergantung suhu. Ini yang trombosit cuma 5 hari. Kalau nggak diberikan dibuang. Oh, itu trombosit 5 hari. Kemudian kalau yang plasma setahun. Iya. Wih, lama sekali. Kan dibekukan. Oh, untuk korban kecelakaan ya. Di samping korban kecelakaan apa biasanya yang butuhkan plasma? Itu darah lengkap tanpa dipisah. Jadi ya 1 tahun itu buat korban
korban kecelakaan itu kan biasanya kehilangan darah banyak kan kalau orang kecelakaan itu. Itu yang ditransfusikan darah utuh. Berapa tuh? Iya. Dan plasma itu, plasma yang cadangan Iya, itu plasmanya dicampur dengan jadi itu. satu kantong dulu. Dengan ditransfusikan. ditambah plasma. Ini kan ada plasmanya nanti di sini. Oh enggak, yang plasma tadi dipisah sih. Oh, plasmanya dipisah pak. Ya nanti pisah maksudnya itu Dipisah untuk kebakaran, korban kebakaran itu luka bakar. diberikan transfusi plasma sendiri. Kan nanti plasma itu dibekukan dulu, terus kalau mau ditransfusikan nanti dicairkan plasma terus baru ditransfusikan. Itu ke untuk kebakaran. Iya. Terus transfusinya di samping itu juga dengan ini, dengan darah lengkap itu. Nah, untuk kebakaran. Lengkap kan untuk korban kecelakaan. Ya, kecelakaan. Dan Itu juga plasma juga ini juga. ya, kan ada plasmanya di dalam darah ini. Kalau plasma nggak ada pakai ini gitu ya, atau kalau Iya, darah harus plasma kalau korban kebakaran kan yang dibutuhkan cuma plasma. plasma ada. Berarti darah lengkap ya enggak? Tidak, ada lengkap untuk korban kecelakaan, untuk orang melahirkan. Oh. Itu bukan karena ini kebakaran yang plasma ya. Bahkan ibu darah, ibu hamil yang melahirkan perdarahan itu. Darah lengkap. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih Mbak. Ini informasinya menambah wawasan saya. Saya berkali-kali donor darah nggak ngerti, tak kira semua darah satu kantong berikan orang gitu ya. Sesuai dengan penyakitnya ya. Oke, terima kasih Mbak ya.